Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita tidak sedang membicarakan tentang kepribadian, tapi hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu sexual abuse, yaitu revenge porn. Kenapa gua membicarakan ini, revenge porn ini? Karena gue juga nggak tahu, beberapa waktu terakhir nih soal revenge porn ini sering sekali muncul di beranda sosmed gua. Jadi ini sangat mengganggu pikiran gue, dan gue memutuskan akhirnya gue pingin bikin satu konten tentang revenge porn ini. Setidaknya ini bisa jadi edukasi lah, baik bagi yang sudah tahu ataupun mungkin yang belum tahu. Okay. Revenge porn mungkin kalian sudah banyak tahu ya, tapi bagi yang belum tahu gitu ya, revenge porn ini kan adalah sebuah sexual abuse di mana seseorang menggunakan hal-hal yang berbau seksual untuk memeras atau memblackmail pasangannya. Untuk gampangnya kita lihat contoh kasusnya aja lah. Ya, biasanya ini kan terjadi kepada wanita, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada pria. Biasanya ini kan ada dua orang yang menjalin hubungan, pria dan wanita. Kemudian ketika awal mereka menjalin hubungan itu kan hubungannya manis, ya. Pada saat itu mereka akan melakukan beberapa hal yang kita bilang nakal lah, ya. Berbagi video, berbagi foto yang memuat aktivitas seksual pribadi mereka. Nah, pada akhirnya sang pria akan memakai barang-barang seksual tersebut untuk memblackmail atau memeras pasangannya. Okay? Itu bisa saja membuat si wanita menurut sama dia, atau ketika misalnya wanita tersebut sudah tidak merasa ingin menjalin hubungan dengan si pria akhirnya menggunakan itu untuk memaksa si wanita agar tetap menjalin hubungan dengan dia, atau memeras si wanita untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pria. Yang kita lihat adalah biasanya wanita-wanita korban revenge porn ini akan mengalami depresi yang sangat besar, ya, depresi yang sangat berat. Mereka merasa nggak tahu apalagi yang mereka harus lakukan, ya. Mereka nggak tahu harus kemana, mereka tidak tahu harus melakukan apa, dan mereka yang kondisi paling berat yang gue tahu adalah banyak dari mereka tuh malah ingin mengakhiri hidup mereka karena mereka udah nggak tahu lagi mau melakukan apa. Nah sekarang gue ingin mengatakan kepada kita semua, oke? Ada dua hal yang gue ingin katakan. Bagi yang pertama ya, yang pertama bagi kalian yang mungkin saja korban dari revenge porn ini, kalian para wanita yang menjadi korban revenge porn ini, pertama adalah sepertinya ya, satu-satunya jalan kalian untuk keluar dari abuse ini adalah kalian harus berani menanggung resiko untuk menceritakan ini atau meminta bantuan ini kepada orang lain. Entah itu keluarga, entah itu Komnas Perlindungan Wanita, ataupun misalnya pihak berwajib. Ya. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa untuk menuruti kemauan si pelaku, gitu ya, karena kalian takut untuk menanggung resiko ketika kalian membuka kasus ini. Saya mau berkata bahwa jangan lakukan itu, karena si pelaku ini akan selalu memakai cara ini untuk mengambil apapun dari kalian, dan dia tidak akan berhenti melakukan itu. Jadi sampai kapanpun kalian tidak akan bisa lepas dari masalah ini kalau kalian tidak berani melaporkan ini, ya. Dan saya lihat juga ada korban yang kemudian memutuskan untuk mengorbankan hidupnya. Oke, saya akan stay dengan pasangan saya ini saja supaya aib ini tidak terbongkar, gitu ya. Saya mau katakan itu tidak akan sebanding dengan masa depan kalian nanti. Karena ketika seseorang sudah mengabuse pasangannya dengan cara ini, kemungkinan besar bila kamu tetap menjalin hubungan dengan dia, di masa depan dia akan melakukan abuse yang lebih parah daripada ini. Dia nggak akan berhenti di abuse ini saja. Kalian akan mengalami abuse lain yang lebih parah daripada ini. Dan abuse-abuse itu tidak akan sebanding dengan kalian mengambil resiko ketika kalian melaporkan ini sekarang. Oke? Nah, yang kedua gue mau katakan kepada kita-kita yang mungkin saja akan bertemu dengan korban-korban dari revenge porn ini. Ketika kita misalnya bertemu seseorang yang mau laporkan bahwa dia adalah korban revenge porn ini, yang pertama-tama kita lakukan, please jangan bertanya kepada mereka,
Kenapa kalian lakukan ini? Mengapa kalian mau lakukan ini? Apa alasan kamu kenapa bisa melakukan ini semua? Please jangan lakukan itu dulu. Karena seorang korban revenge porn ini biasanya mereka udah depresi, mereka udah nggak punya power, nggak punya kekuatan lagi untuk bercerita, mereka hanya mengharapkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Yang kita lakukan adalah menemani mereka mencari tempat yang tepat untuk mengadu, untuk menyelesaikan masalah mereka ini. Mereka tidak sedang butuh pertanyaan-pertanyaan, mereka butuh dibantu untuk menemukan tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan ketika misalkan masalah ini sudah selesai pun, mungkin kita nggak perlu bertanya. Karena kita mungkin udah tahu juga jawabannya kan. Gitu. Kita udah tahu revenge porn ini latar belakangnya seperti apa. Tidak ada abuse yang baik di dunia ini. Dan salah satu abuse paling mengerikan menurut saya adalah revenge porn ini. Ya, karena ini menyangkut seksualitas, menyangkut harga diri, ya kan, menyangkut masa depan seseorang. Mari kita sama-sama lawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.